Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Ruang Temu Inspirasi bersama saya Kenji Destiara kembali. Eh, kita masuk ke episode ketiga kali ini. Kita akan membahas tentang pelaku UMKM Syariah. Nah, ini kita kedatangan tamu dari CEO dari One It, Mas Azhar. Terima kasih Mas. Siap Mas Kenji. Thank you sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol. Nah, sebagai gambaran bahwa One It itu adalah anak usaha dari sebuah pesantren di perkotaan di Jakarta. Nah, kita langsung aja ke Mas Azhar nih. Ya. Boleh Mas diceritain One It itu apa sih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Kenji yang sudah mengundang kami untuk hadir di acara podcast yang mungkin kita sebut ini di kanal Ruang Inspirasi. Sebelumnya perkenalkan, saya pribadi Muhammad Hairul Azhar, di sini selaku CEO dari One It Bakery and Eatery. Pertanyaan mengenai tentang pesantren ya. Pesantren itu adalah lembaga yang menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk bisa menciptakan kader-kader yang spiritual islaminya dan juga spiritual keduniawiannya tetap terjaga dengan baik. Dan alhamdulillah telah hadir ya pesantren di tengah kota yang didirikan oleh Abina Kiai Haji Muhammad Hidayat MBA MH. Beliau menjadi pendiri Yayasan Madani Al-Wasiyah ini mempunyai visi misi yaitu supaya bisa menghadirkan nuansa pesantren di tengah-tengah kota. Lalu kemudian beliau membuat beberapa instansi pendidikan, ya ada SDQ ataupun kita sebut dengan Sekolah Dasar Quran, lalu ada juga dengan TQ atau Taman Quran disebut dengan Taman Kanak-Kanak mungkin kalau misalkan umumnya, lalu ada TBI yang disebut dengan Taman Bina Ilmu Al-Quran. Dan itu secara kelembagaan yang mempunyai nilai dan juga cita-cita yang besar supaya di kedepan harinya kader-kader dari Yayasan Al-Wasiyah ini menjadi kader-kader yang mempunyai hafalan Quran yang baik dan juga mempunyai pengamalan-pengamalan daripada nilai-nilai Al-Quran dengan baik. Mungkin itu singkatnya tentang pesantren Al-Wasiyah. Ya, jadi pesantren Al-Wasiyah itu di Jakarta gitu ya. Memang di pemukiman warga. Nah, ini surprise banget di daerah Jakarta masih ada pondok pesantren gitu ya. Iya. Dan juga tadi ya di tengah-tengah masyarakat itu tadi ada visinya SDM unggul sama yang tadi yang di awal kita bahas dia memiliki usaha yang memang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga pesantrennya sendiri. Nah, itu baik. Bisa diceritain Pak, untuk One It itu apa sih? Gitu. Baik, tadi terlewat ya Mas Kenji ya. Jadi ada sebuah tantangan besar ya ketika memang pesantren di tengah-tengah kota, ya bukan lagi pemukiman karena kita berada di Kebun Nanas, itu letaknya di Kelurahan Cipinang Cipedak, itu dekat sekali dengan lokasi yang istilahnya disebut Jakarta Timur tidak, tapi Jakarta Selatan tidak, jadi tengah-tengah gitu ya. Jadi secara pergerakan sosialnya, nilai-nilainya itu juga kita sebut sudah masuk ke era-era modernisasi gitu ya. Dan tantangan tersebut kita berpikir bahwa bagaimana kita tetap bisa eksis untuk membangun umat, kita tetap bisa eksis untuk tetap terus berdakwah ya dalam segi sosial ini. Akhirnya kita semua bermusyawarah bagaimana untuk bisa menciptakan sebuah unit usaha yang nantinya bisa membantu ataupun bisa memberdayakan daripada lingkungan setempat atau lingkungan sekitar. Jadi One It ini secara basic bisnisnya kita memproduksi, kita menjadi produsen yaitu roti bakery-nya Pak. Itu. Lalu kemudian kita sambung dengan eatery-nya, kita menghadirkan produk-produk makanan-makanan ringan dan juga makanan-makanan berat. Itu dengan kita memberdayakan masyarakat sekitar yang mana notabene adalah jamaah daripada Yayasan Madani Al-Wasiyah. Jadi mereka para jamaah-jamaah, mereka punya unit usaha dan kita mencoba untuk mempromosikan dengan relasi-relasi yang kita punya, dengan relasi-relasi yayasan yang sudah banyak dikenal oleh beberapa instansi dan juga pemerintahan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu.
Iya, berarti menarik ya teman-teman sekalian. Jadi di tengah-tengah hiruk pikuk Jakarta gitu ya, ada pondok pesantren, dan juga pondok pesantren itu berusaha survive dengan tadi ya, ada unit-unit bisnis usahanya, dan juga yang paling penting itu pemberdayaan masyarakat sekitar. Iya, itu. Nah, alhamdulillah. Kalau dari sisi target atau pangsa pasarnya One itu tuh arahnya kemana gitu? Oke. Dan strateginya apa gitu? Baik. Target pasar kita atau pangsa pasar kita ya dari One It Bakery ini sebelumnya kita sudah menentukan gitu ya kemana arah kita kan sebetulnya gitu ya ketika memulai bisnis. Memberdayakan ataupun kita memanfaatkan terlebih dahulu daripada link terdekat daripada keluarga-keluarga yayasan, yang mana notabene bahwa kita erat dengan instansi dan juga beberapa perusahaan-perusahaan terkait yang terbiasa untuk membantu dalam segi bantuan ya, dalam segi juga materi-materi yang diberikan oleh para perusahaan tersebut. Jadi pangsa pasar kita sebetulnya kita ingin bermain di ranah perusahaan ataupun B2B. Nah, jadi kita melakukan pitching, kita mencoba untuk memasarkan produk-produk kita itu ke ranah-ranah instansi juga kita masukkan gitu. Lalu strategi apa yang kita gunakan? Strategi yang kita gunakan itu adalah dengan cara kita melakukan high tea. Kemarin kita sempat mengadakan pertemuan dengan beberapa tim-tim ya dari beberapa perusahaan. Yang itu kita pertemukan, kita adakan sebuah promosi, kita adakan seperti presentasi produk kita gitu kan. Ataupun kita juga menggunakan strategi door to door. Kita coba bertemu dengan para pelaku daripada tiap-tiap perusahaan ataupun dari beberapa tim yang ya, istilahnya yang mengatur dari segi konsumsi di tiap perusahaannya. Kita coba ajak pertemukan dan kita coba berikan gitu ya bagaimana produk kita bisa diandalkan gitu ya dengan pasar yang mungkin masih bisa diperhitungkan produk kita gitu. Ya, berarti untuk strategi pemasarannya itu melalui door to door dan juga pitching PO iya, gitu ya. Nah, betul, itu memang itu. Biasanya tuh di perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan snack rapat gitu ya, atau event gitu betul, ya. Betul. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari One It ketimbang misalnya UMKM lain gitu ya? Iya, One It ini pertama ya kita mengedepankan sekali ya dari bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang halalun thayyibah. Ya, halalun thayyibah itu adalah makanan yang bukan hanya gitu ya dalam segi kadar Islami, menggunakan bahan-bahan yang tidak menggunakan kandungan-kandungan yang diharamkan gitu ya. Terus juga kita menggunakan bahan-bahan yang thayyib. Thayyib itu adalah yang baik-baik gitu ya. Artinya kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Dari segi itu kita juga berharap bahwa animo masyarakat yang mayoritasnya seorang muslim kita bisa bagaimana memberikan support gitu ya untuk membesarkan produk-produk muslim dan juga memberdayakan UMKM setempat gitu kan. Jadi kelebihannya adalah One It itu hadir bukan hanya untuk instansi, tapi One It hadir itu untuk masyarakat dan juga untuk umat. Itu yang menjadi kelebihannya gitu ya. Dan dari produknya kita juga kita bukan hanya menghadirkan roti yang bisa dimakan untuk beberapa orang saja gitu ya. Roti kita juga ini mempunyai kualitas yang bahan-bahannya juga kita menggunakan yang import gitu ya. Dari model terigunya kita pakai import, itu namanya tepung komachi, dan itu jarang digunakan untuk beberapa roti gitu, apalagi di kelas UMKM. Jadi UMKM-nya ini udah sekelas perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Dan itu salah satu kelebihannya. Dan kita juga cukup lengkap, kita ada paket snack box. Ininya aja tidak hanya roti, kita juga ada paket snack box, dan ini nanti akan hadir juga kopinya. Nah, jadi udah paket lengkap banding roti dengan kopi. Dan di sini snack box itu ada juga makanan-makanan ringannya atau makanan snack asinnya. Itu ada lemper, kari pap, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dibilang kenapa namanya One It? Karena kita pengen makan. Mau makan lah kalau secara harfiahnya ya, secara kita literasinya kita bikin bebas aja dulu gitu kan. Mau makan, jadi kita menyediakan semua jenis makanan dari makanan ringan sampai makanan beratnya. Jadi teman-teman, ini produk UMKM syariah gitu ya, dari Pondok Pesantren Al Wasyiah, One It. Nah, ini kalau misalnya kita mau order kemana nih?
kita silakan buat teman-teman yang mungkin ingin lihat gitu ya bagaimana produk-produk kita yang sudah kita pasarkan, silakan kunjungi di Instagram dan tinggal dilihat menggunakan apa namanya, mencari di Instagram dengan tulisan oneeat_id. Nah, nanti ada di kolom deskripsi kita. Nah, nanti silakan dicek di kolom deskripsinya. Oke. Nah, ini terakhir nih biar nggak tambah ragu. Ya. Tadi kan udah disebutkan Mas Azhar untuk kualitasnya itu baik, toyib. Nah, ya. di belakangnya pasti ada apa namanya, chef handal. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit dari mana chef itu misalnya gitu ya. Apakah itu memang dari internal perusahaan atau memang profesional? Oh, oke. Dari tim kita di produksi gitu ya. Alhamdulillah kita sudah punya beberapa baker dan baker tersebut sudah baker yang profesional, Pak. Jadi baker ini sudah mempunyai beberapa pengalaman dan pengalaman tersebut juga tidak bisa diragukan lagi di beberapa perusahaan yang sudah besar, Pak. Ya. Seperti yang kita punya baker sebagai senior baker kita gitu ya. Senior baker juga termasuk menjadi QC juga ataupun quality control. Itu ada Bapak Iwan ya. Beliau ini pernah bekerja ataupun pernah masuk di perusahaan yaitu Holland Bakery. Lalu ada beberapa juga ada Pak Welly, itu juga pernah bekerja di Honbun, ya kan, juga pernah masuk di Happy Bakery. Lalu di yang terakhir Pak Jayadi itu juga sama punya pengalaman yang serupa dengan Pak Welly. Jadi kita menggunakan tenaga yang profesional, kita merekrutmen mereka, kita mencari baker-baker terbaik gitu dari beberapa komunitas baker gitu. Jadi kita tidak mencari lepas saja, kita masuk ke beberapa komunitas baker itu yang kita temui dan berharap mereka yang merekrutmen kegiatan kita. Jadi bukan kita yang menginterview, tapi kita cari dari komunitas bakernya siapa gitu. Dulu adanya Pak Emir, Pak. Kita sedikit mengenalkan, kita punya kita punya penasehat dari bakernya itu namanya Pak Emir ya, Allahumma yarhamhu. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Jadi beliau ini yang datang ke sini untuk menginterview para baker. Beliau yang menanyakan, beliau yang coba melihat kapasitas calon baker kita seperti apa. Dan Pak Emir ini sudah 35 tahun untuk bekerja di bidang roti. Sampai pernah di Swiss Bakery itu kan juga salah satu roti yang cukup lama. Perusahaan roti yang cukup lama, dan itu beliau pernah menjadi head baker di situ. Itu jadi penjelasan Mas Azhar, mudah-mudahan memperjelas juga yang tadi teman-teman lihat ini ya gitu. Dari sisi visualnya menarik, terus juga rasanya enak, saya udah cobain, nanti tinggal dipesan di Instagram One Eat Bakery. Nah, ini terakhir pertanyaan, apa nanti ke depan, rencana bisnis ke depan, terus juga inovasi-inovasi apa aja yang mau dilakukan untuk mengembangkan bisnis usaha berbasis syariah ini. Tadi ya, niatnya mulia gitu ya, untuk umat, dan dari umat untuk umat gitu ya. Dari umat untuk umat. Monggo, Pak. Harapan dan juga cita-cita terbesar ya dari One Eat ini, kita ingin menghadirkan kuliner yang baik ya, juga kuliner yang bisa mengedepankan nilai-nilai syariah gitu ya. Yang terlebih kita ingin membuat kafe dan juga resto yang nantinya kita menggunakan konsep-konsep syariah, konsep-konsep yang syarat dengan agama Islam gitu kan. Dan kita punya nama nantinya itu adalah Cafe Moderat. Dari namanya Moderat itu kan sebenarnya dari pengambilan dua suku kata, Pak. Moderat itu jadi modern dan tradisional. Nah, jadi kita ingin mengakulturasikan bagaimana produk-produk kuliner di zaman sekarang, tapi kita tidak melupakan bagaimana cita rasa ataupun hasil karya makanan-makanan atau kuliner daripada orang-orang pendahulu kita. Dan kita ingin menggabungkan itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada umat, kepada masyarakat, supaya tetap bisa berjuang dan semangat spirit untuk mengedepankan produknya. Jadi itu harapan dari One Eat, dan kita bisa bersama-sama sebagai pionir ya untuk nantinya gitu, sebagai kaum mayoritas, bahwa kita bisa sukses dan kita bisa membanggakan dan bisa membawa harum nama produk kita, mungkin gitu, Pak. Ya,
mungkin itu pertanyaan terakhir. Kami terima kasih banyak atas penjelasannya. Mas Semoga Kenji. One It bisa berkembang terus. Amin, amin ya Allah, amin. Dan juga ini menjadi salah satu role model pencontohan gitu ya untuk pesantren-pesantren lain. Ya dari sisi mungkin pesantren itu hidup untuk umat gitu ya, dan juga dari umat gitu, dan juga bisnis pesantren itu agar pesantren itu survive gitu ya, dan juga untuk meningkatkan SDM unggul itu kan harus memang punya budget gitu ya. Nah ini salah satu upayanya demikian. Nah itu sesi ketiga atau episode ketiga kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow untuk Ruang Temu Inspirasi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Terima kasih.